Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas intan pariwara kelas 12, bab metabolisme bagian penilaian harian. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, enzim dapat berperan sebagai biokatalisator yang artinya enzim itu dapat mempercepat suatu reaksi, tetapi dia tidak ikut bereaksi. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nomor 2, perhatikan gambar enzim berikut. Pernyataan yang tepat berdasarkan gambar enzim tersebut adalah, jadi di situ ada enzim kemudian substrat. Karena antara enzim dan substratnya cocok, maka si substrat bisa masuk ke dalam sisi aktif enzim. Di sini berarti enzim hanya mampu bekerja pada substrat dengan bentuk tertentu atau substrat tertentu. Jawabannya yang B. Nomor 3, Handi dan Riko melakukan percobaan untuk menguji enzim katalase terhadap larutan H2O2 atau hidrogen peroksida menggunakan potongan hati ayam segar. Tabung reaksi dipanaskan dengan 3 variasi suhu. Adapun hasil pengamatan yang diperoleh nih, dilihat ya, yang hatinya hanya satu potong dengan suhu 5, kemudian 37 dan 45, yang paling bagus adalah 37 derajat. Nah, kemudian di hatinya yang 2 potong, di situ di suhu 30 derajat, plusnya atau gelembung dan nyala api di situ ada 2. Kemudian di hati yang 3 potong, di suhu 37 derajat, di situ untuk gelembung sama nyala apinya plusnya ada 3. Berarti semakin banyak plus di sini semakin banyak gelembung dan nyala api. Nah, pernyataan yang sesuai berdasarkan hasil pengamatan Handi dan Riko adalah, di situ kelihatan ya, untuk suhu pasti suhu 5 derajat dan 45 derajat dua-duanya tidak bisa bekerja. Yang maksimal atau optimum itu adalah 37 derajat. Nah, tapi perbedaannya di sini terlihat pada potongan hati ayam. Nah, potongan hati ayam, di hati ayam itu kan ada enzim katalasenya. Berarti peningkatan aktivitas enzim katalase berbanding lurus dengan konsentrasi enzim. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 4, Agus melakukan percobaan untuk mengetahui kerja enzim katalase. Agung membuat rangkaian percobaan sebagai berikut. Berdasarkan hasil percobaan Agung, kerja enzim katalase dipengaruhi oleh, jadi yang di tabung A itu hanya ada larutan H2O2, kemudian potongan hati, dan dihasilkan gelembung udara. Nah, untuk di tabung yang B, di situ ada hati ditambah dengan larutan H2O2 dan ada garam alkali. Nah, di situ terlihat gelembung udara pada tabung B itu lebih banyak, karena di sini ada garam alkali 4%. Nah, berarti kerja enzimnya itu dipengaruhi oleh yang namanya aktivator enzim. Jadi garam alkali di sini termasuk aktivator dari enzim katalase. Jawabannya yang E. Nomor 5, perhatikan grafik mekanisme kerja enzim pencernaan berikut. Pernyataan mengenai grafik enzim pencernaan yang tepat adalah, di situ kelihatan ya, untuk ada kecepatan reaksi, kemudian ada juga pH. Nah, di situ enzimnya adalah enzim pepsin. Terlihat bahwa enzim pepsin kecepatan reaksinya tertinggi pada pH 2. Nah, berarti enzim pepsin itu bekerja optimum pada pH 2 atau asam. Jawabannya yang C. Nomor 6, perhatikan beberapa zat berikut. Zat yang berfungsi mempercepat reaksi ditunjukkan oleh, jadi di sini kita disuruh mencari aktivator. Nah, aktivator itu ada kalsium, magnesium, kemudian mangan. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 7, fermentasi alkohol merupakan salah satu respirasi anaerob yang memiliki perbedaan dengan respirasi aerob. Hal ini karena fermentasi alkohol diakhiri dengan pembentukan, jadi di akhir fermentasi alkohol itu ada pembentukan etanol atau alkohol dari asam pirufat saat oksigen tidak ada. Kan anaerob berarti tanpa oksigen. Jadi jawabannya yang E. Nomor 8. Pada respirasi aerob terjadi reaksi transisi. Nah, peristiwa yang terjadi pada reaksi tersebut adalah, nah di sini reaksi transisi maksudnya kan terjadi perubahan nih di respirasi aerob. Salah satu perubahan yang ada di respirasi aerob adalah berubahnya asam pirufat menjadi asetil-CoA. Pada tahap apa ini? Pada tahap dekarboksilasi oksidatif. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 9, pasangan antara tahap, bahan, dan hasil yang diperoleh pada proses respirasi aerob dalam tabel berikut adalah respirasi aerob. Oke, jadi tahapan
respirasi aerob kan ada glikolisis, kemudian dekarboksilasi oksidatif, ada siklus Krebs, dan yang terakhir adalah transport elektron. Nah, di sini kita diminta untuk mencari yang paling tepat. Oke, kita cek yang A. Tahapannya namanya glikolisis. Kemudian bahannya adalah glukosa, betul ya. Hasilnya 2 asam pirufat, 2 NADH dan 4 ATP. Nah, ini yang paling tepat. Kadang beberapa sumber ada yang menyebutkan 2 ATP kan hasilnya, tapi sebenarnya sama saja. Menghasilkan 4 ATP, kemudian 2 ATP-nya digunakan untuk reaksi awal. Jadi sisanya memang 2 ATP. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nomor 10, Anik dan Nita mencoba resep kue donat. Pada awalnya, Anik dan Nita membuat adonan kue donat. Setelah adonan selesai, Anik memberikan penutup dan membiarkannya selama 1 jam. Sedangkan yang Nita mengambil adonan kue tersebut dan membiarkannya di udara terbuka. Jadi yang miliknya Anik nih ditutup, sedangkan miliknya Nita tidak ditutup. Nah, ternyata adonan Nita itu tidak mengembang. Karena apa? Nah, untuk ragi yang kita gunakan untuk membuat kue atau roti apapun lah jenisnya, itu biasanya raginya melakukan respirasi secara anaerob. Karena secara anaerob berarti tidak memerlukan oksigen, atau di sini harus ditutup supaya udara tidak bisa masuk. Nah, sedangkan miliknya Nita tidak ditutup, akhirnya ada oksigen yang masuk ke dalam adonannya. Nah, kenapa kok bisa terjadi? Karena tidak berlangsung respirasi anaerob yang menghasilkan CO2. Jadi jawabannya yang E. Nomor 11, perhatikan tahapan glikolisis secara ringkas. Nah, berdasarkan reaksi tersebut, pernyataan yang tepat sesuai dengan bagian X dan Y secara berurutan adalah, cek ya, di situ ada glukosa membentuk PGAL. Nah, kalau glukosa membentuk PGAL di awal glikolisis, itu justru membutuhkan 2 ATP. Kemudian untuk PGAL sampai ke tahap asam pirufat itu menghasilkan 4 ATP dan juga 2 NADH. Nah, biasanya di buku-buku ditulis 2 ATP dan 2 NADH. Dari mana? Karena sebenarnya 4. Terus dikurangin 2 yang untuk di awal tadi. Jadi hasilnya dari glikolisis ini menghasilkan 2 ATP. Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah yang C. Nomor 12, perhatikan jalur reaksi fermentasi berikut. Proses dan senyawa yang ditunjukkan oleh huruf P dan H berturut-turut adalah, nah di situ ada glukosa membentuk 2 asam pirufat, berarti P ini adalah tahapan glikolisis. Sedangkan yang H itu dari asam pirufat dirubah jadi H, terus baru menghasilkan asam laktat. Nah, senyawa antaranya asam pirufat dengan asam laktat adalah fosfenol pirufat. Jadi jawaban di sini yang paling tepat adalah yang C. Nomor 13, perhatikan beberapa pernyataan berikut. Pernyataan yang menjelaskan hubungan antara metabolisme karbohidrat dan lemak yang tepat adalah glukosa disimpan dalam bentuk oksigen, bukan ya? PGAL memasuki jalur metabolisme karbohidrat di antara glukosa dan pirufat. Nah, ini betul. Kemudian yang ketiga, asam amino juga dapat menghasilkan energi dalam bentuk ATP, CO2, dan H2O. Bukan, karena di sini yang ditanyakan adalah glukosa dan karbohidrat. Yang nomor 4, asam lemak diubah menjadi asetil koenzim A, kemudian memasuki jalur siklus Krebs. Nah, ini betul sekali. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nomor 14, energi yang terkandung dalam glukosa berasal dari transformasi energi cahaya matahari. Nah, proses transformasi energi cahaya matahari menjadi glukosa terjadi jadi ini yang dimaksud adalah tahapan dari proses fotosintesis, kan perubahan dari energi cahaya dirubah menjadi glukosa. Nah, peristiwa ini terjadinya di kloroplas. Jadi jawabannya yang C. Nomor 15, perhatikan gambar klorofil berikut. Berdasarkan gambar tersebut, bagian yang ditunjuk oleh huruf X dan Y secara berurutan adalah, jadi di situ kelihatan ya, ada H2O dengan bantuan cahaya, kemudian menghasilkan O2. Nah, berarti di sini adalah reaksi terang. Yang sebelah kiri itu reaksi terang. Kemudian yang sebelah kanan di situ bahannya adalah CO2. Kemudian masuk yang Y itu adalah siklus Calvin. Nah, hasilnya adalah berupa gula. Oke, jadi untuk reaksi terang itu akan terjadi fotolisis air. Sedangkan reaksi gelap yang sebelahnya untuk menghasilkan glukosa itu
akan terjadi siklus Calvin. Jadi jawabannya yang B. Nomor 16, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar, senyawa yang dihasilkan pada tahap 1 dan 2 secara berturut-turut adalah, jadi dimulai dari yang pertama, nomor 1 itu adalah RuBP. Bersama dengan Rubisco, dia akan membentuk PGA. Nah, jadi nomor 2 adalah PGA. Kemudian dari PGA akan membentuk PGAL. Nah, PGAL bisa diteruskan nantinya untuk pembuatan RuBP kembali dan sisanya akan digunakan untuk pembuatan molekul glukosa. Jadi jawabannya di sini yang paling tepat adalah yang D. Nomor 17, dalam fotosintesis melibatkan fotosistem 1 dan juga fotosistem 2. Fotosistem 1 mengandung klorofil A yang menyerap kuat energi cahaya dengan panjang gelombang. Jadi untuk fotosistem 1 itu panjang gelombangnya adalah 700 nanometer. Sedangkan fotosistem 2 itu panjang gelombangnya adalah 680 nanometer. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nomor 18, pada jalur elektron non-siklik dimulai ketika fotosistem 2 menyerap energi cahaya. Energi tersebut ditangkap oleh klorofil untuk memecah molekul air atau fotolisis. Nah, reaksi yang terjadi pada proses fotolisis adalah, jadi fotolisis itu terjadinya pada reaksi terang, di mana H2O yang terkena cahaya matahari akan berubah menjadi 2H+, kemudian 2 elektron, dan setengah O2. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 19, contoh tanaman yang siklus Calvinnya terjadi di sel-sel mesofil adalah, jadi tanaman yang siklus Calvinnya hanya terjadi di mesofil itu adalah tanaman C3. Nah, contohnya adalah bayam, kangkung, dan juga gandum. Jadi jawabannya adalah yang A. Nih, sedangkan tanaman itu nggak hanya cuma C3, ada juga C4 dan juga cam. Untuk C4 itu terjadinya ada di bagian mesofil dan juga di selubung berkas pembuluh. Sedangkan tanaman cam itu dia hanya akan membukakan stomata atau melakukan fiksasi CO2 pada malam hari. Nah, kemudian pada siang harinya bahan organiknya baru akan dirubah menjadi pati. Nomor 20, perhatikan tabel berikut. Perbedaan antara fotosintesis dan kemosintesis yang benar adalah, yang pertama sumber energinya cahaya. Untuk fotosintesis, sedangkan kemosintesisnya adalah zat kimia, betul ya? Untuk pelakunya, organisme tidak berklorofil, kurang tepat. Harusnya fotosintesis adalah organisme yang berklorofil. Yang nomor 3, bahan dasarnya karbon dioksida dan uap air, betul. Kemudian kemosintesis ada glukosa, nitrat, sulfat, dan fosfat, ini juga betul. Nah, jadi jawaban di sini yang paling tepat adalah yang B. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.